Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau ngajakin teman-teman jalan-jalan nih. Dan ini berangkatnya hujan-hujan banget ya. Ini hujan gede teman-teman. Dan aku berangkatnya tuh habis asar jam 3:30 sore aku baru berangkat. Ini tuh dadakan ya, sebenarnya rencananya baru mau besok berangkat, tapi ternyata Pak Su ngajakin sekarang. Ya udah, akhirnya kita berangkat. Kita mau menuju ke Ciater, jadi tempat pemandian air panas gitu. Mau berendam, ngajakin anak-anak karena udah lama banget kita nggak ke sana. Terus kebetulan Pak Su juga lagi ada waktu luang ya sebelum berangkat lagi untuk tugas keluar lagi untuk beberapa bulan ke depan. Nah, ini untuk perjalanannya sekitar 1 jam ya ke daerah Lembang. Ini tuh bukan Lembang ya, udah masuk ke daerah Subang, Jawa Barat. Tapi aku tuh suka menyebutnya tuh daerah Lembang ya. Aku nggak tahu sih persisnya ya masih sama atau enggak teman-teman. Nah, ini udah sampai ke pintu gerbang Sariaternya. Tapi ternyata ada yang nawarin villa gitu teman-teman. Dan akhirnya Pak Su tuh berbelok arah kita ke villa. Jadi pengen sejenak menghilangkan penat gitu. Jadi Pak Su rencananya kesini tuh cuman mau istirahat gitu teman-teman. Kebetulan kan di sini juga ada kolam renangnya juga, dan itu privat banget kan. Kita bisa tidur, bisa istirahat, bisa anak-anak berenang dengan leluasa tanpa kita jagain karena kan sepi banget ya kebetulan. Padahal ini tuh hari weekend ya, tapi nggak ada pengunjung atau mungkin belum ya. Nanti malam biasanya baru ramai kata penjaganya. Dan di sini itu lumayan kalau misalkan teman-teman pengen rehat sejenak, menikmati suasana yang dingin dengan area pegunungan. Ini tuh ada beberapa villa yang ditawarkan dan aku ngambil yang cukup 1 kamar aja karena memang buat Pak Su dan kedua bocil. Kalau kita ngambil yang ukuran besar, yang seukuran rumah dengan 2 kamar itu terlalu besar menurut aku. Dan aku tuh masuk untuk ngelihat kamarnya ya teman-teman. Ini tuh ada fasilitas kamar mandi, terus ada juga kamar dengan 1 tempat tidur ukuran queen, dan ada juga ruang untuk duduk-duduk sejenak itu di samping ruangan. Ada 1 bangku dan 1 meja, terus ada TV dan ada juga di bawah TV itu meja. Udah itu aja sih fasilitasnya. Dan akhirnya kita berubah pikiran, yang rencananya mau rehat sejenak cuman menghilangkan penat, kita nginep di sini. Nah, ini Dede Yumna yang udah selesai berenang dan kita memang gak ada persiapan buat nginep ya teman-teman. Nggak bawa sisir, nggak bawa ganti. Aku cuman bawain baju 1 setel untuk rencana berendam di Sariater, tapi ternyata berubah dari rencana, kita nginep di sini. Dan ini aku mau siapin dulu kopi buat Pak Su dan Dede Yumna, habis berenang lapar katanya. Akhirnya aku bikinin pop mie dulu untuk pengganjal perut karena nanti rencananya mau keluar gitu malam-malam mau nyari makan. Dan ini aku siapin dulu sementara untuk Dedek Yumna aja biar perutnya hangat karena dia udah lapar banget katanya. Habis berenang tuh perutnya kosong, bunyinya kriuk-kriuk. Dan pas kita booking ini udah termasuk juga fasilitasnya ya teman-teman. Untuk ngerebus air ada juga aqua botol begitu dapat 2. Terus ada kopi, teh dan gula. Jadi aku langsung seduh buat bikin kopi Pak Su. Dan ini untuk pop mie-nya aku taruh dulu. Buat Dedek Yumna aku mau bikinin kopi dan aku anterin dulu ke depan karena Pak Su lagi nongkrong di depan jagain Mas Akmal. Kalau misalkan Mas Akmal itu kalau udah ketemu air
airnya air hangat, dia nggak bakal berhenti. Jadi di sini lumayan ya teman-teman, dengan udara yang dingin, kemudian pemandangan pegunungan yang masya Allah indah banget. Kita bisa berenang sepuasnya dengan fasilitas villa yang sudah diberikan, yaitu kolam air hangat. Kita ada 2, jadi di depan itu tadi yang ukurannya lebih luas, tapi di atasnya juga ada 1. Tadi sebelum aku masuk ke kamar itu aku udah keliling-keliling dulu bareng Pak Su untuk lihat, karena kalau misalkan nggak cocok, kita nggak akan jadi booking atau nggak akan tidur nginep gitu. Ternyata pada cocok Mas Akmal sama Dede Yumna, akhirnya kita booking lah kamar ini dan lumayan untuk harganya cukup terjangkau. Jadi untuk bermalam itu harganya cuma Rp500.000. Kalau misalkan kita nggak bermalam, hanya untuk beristirahat, untuk transit, itu harganya Rp350.000. Jadi dengan perbedaan Rp150.000, kita akhirnya memutuskan untuk menginap dengan menyewa satu villa ukuran kecil, yaitu 1 kamar aja. Kalau misalkan untuk yang 2 kamar terlalu besar untuk kita berempat. Dan ini adalah suasana malam di villa yang sudah kita sewa. Masya Allah indah ya teman-teman. Dan ini kita keluar kamar mau nyari makan dan sekaligus kita masuk ke Sariater. Kita mau berendam ke sana yang lebih hangat kata Pak Su. Entahlah apa yang ada di pikiran Pak Su gitu. Udah ada di sini airnya hangat, tapi dia pingin yang lebih hangat katanya, jadi pengen masuk ke Sariater. Akhirnya ya udah kita siap-siap, aku rapiin baju-baju, dan itu di depan penginapan kita ada baju-baju basah yang tadi sudah dipakai Dedek Yumna sama Mas Akmal, karena kita bawa bajunya nggak banyak ya teman-teman, karena nggak ada rencana buat nginep sama sekali. Dan ini kita mau naik mobil dulu mau ke bawah, karena ternyata di Sariater ada teman Pak Su yang juga bawa keluarganya untuk berendam. Akhirnya kita pengen nemuin lah sekalian sambil Pak Su pengen berendam di sana. Nah, ini kita udah sampai di Sariater ya, udah turun ke bawah. Dan kalau misalkan di sini tuh makin malam makin ramai ya teman-teman. Ini Dede Yumna sama Mas Akmal udah kayak anak hilang. Akhirnya aku videoin ya mereka berdua, karena nungguin Pak Su lagi beli tiket, dan tiketnya itu ada di gerbang masuk. Makanya Pak Su kesana dulu sendiri. Aku di sini jagain anak-anak, dan itu Dede Yumna ngambek karena tadi tuh minta mainan tapi sama ayahnya dilarang. Karena apa? Mintanya itu senter awalnya teman-teman, tapi ternyata setelah sampai ke tukang mainan yang diambil itu pancing-pancingan, padahal di rumah itu udah banyak mainan yang kayak gitu. Akhirnya sama Pak Su diomelin lah, dan dia kena ke hatinya, mungkin akhirnya ngambek. Nah, ini kita langsung masuk ya teman-teman. Itu Mas Akmal lagi bawa handuk karena tadi tuh handuknya sempat jatuh, akhirnya dia yang bawa. Nah, kita menuju dulu ke tempat pintu masuk Sariater ya. Di sini tempat pemandian air hangat yang kalau misalkan malam itu justru lebih ramai dibandingkan siang. Sebagai informasi aja ya teman-teman, untuk masuk ke Sariater ini kita membayar satu orangnya itu 70.000. Jadi kalau misalkan aku masuk sekeluarga, ini yang bayar 3, aku, Pak Su sama Mas Akmal. Kalau Dede Yumna ini masih gratis karena umur 3 tahun ke bawah itu masih 0 biayanya, alias gratis masuk ke Sariater. Nah, ini teman-teman bisa lihat ramai sekali malam-malam kalau misalkan di sini, karena mereka pada berendam ya. Dan itu Dede Yumna sama Mas Akmal udah ganti kostum lagi karena bawa bajunya juga nggak banyak. Itu tadi baju aku sengaja beli dadakan di tempat jualan sebelum masuk. Itu mau belajar renang dulu katanya. Akhirnya aku nggak nyemplung ya teman-teman, aku cuman jadi juru kamera karena aku udah males dari awal.
nggak pengen kesini karena aku nggak bawa baju banyak. Aku cuman bawa baju 2 setel, satu aku pakai dan yang satu buat ganti besok. Karena kan memang dari awal nggak ada rencana buat nginep. Akhirnya ya udahlah, aku jadi juru kamera aja buat Mas Akmal, Dedek Yumna dan juga Pak Su yang lagi berendam di pemandian air hangat. Nah, ini tuh tempatnya udah ada disediain berbagai macam makanan ya teman-teman. Jadi banyak yang jualan di sini. Meskipun jualannya itu-itu aja, misalkan minuman, terus cemilan kayak kentang-kentang gitu. Ada juga jasuke, terus ada juga surabi dan juga bakso ada di setiap sudut itu ada, cuman memang nggak banyak. Nah ini Mas Akmal tuh lagi sibuk, dia mau ngajarin adiknya berenang padahal dia sendiri juga nggak bisa berenang teman-teman, maksudnya sekedar bisa aja belum terlalu lancar gitu. Dan kita di sini juga nggak terlalu lama ya teman-teman, nggak nyampe 1 jam Pak Su udah ngajakin balik lagi ke villa karena temennya yang mau ditemuin itu juga buru-buru karena ada yang nungguin di rumahnya. Akhirnya kita langsung pulang. Ini kita belok dulu ke tempat air mancur mini yang ada di depan Hotel Sariater. Jadi di sini juga ada hotel dan resortnya, cuman aku pesannya berbeda ya teman-teman. Aku pesan villa di atas tepatnya, di atas teater Villa The Gift namanya yang udah aku sewa tadi. Dan ini kita udah menuju ke luar, mau pulang ke villa, mau istirahat karena udah jam 9 malam. Cuman Dede Yumna penasaran sama payung warna-warni yang ada di pagar bambu di sekitaran Sariater ini. Akhirnya kita lihat-lihat dulu dan setelah keluar Mas Akmal tuh mau beli makanan teman-teman. Jadi ada mesin otomatis makanan gitu dan minuman. Akhirnya beli dulu lah di sini, berhenti sejenak biar anak-anak tuh nggak penasaran sama mesin otomatis ini. Mereka tuh mau beli minuman sama makanan aja. Nah ini udah keesokan harinya ya teman-teman. Ini adalah nasi goreng yang diberikan oleh pihak villa. Nasi gorengnya itu nggak banyak bumbu, jadi ada rasa kencur-kencur gitu yang tajam. Dan untuk lauknya ada telur mata sapi sama kerupuk. Udah itu aja. Kalau misalkan gorengan ini tadi pagi ada banyak ya ibu-ibu yang jualan keliling gitu, jualan gula merah, terus jualan gorengan. Ada juga jualan nasi uduk, nasi kuning gitu teman-teman. Cuman karena aku udah dapet jatah kan dari pihak villa, sayang kalau misalkan nggak dimakan. Ada 2 cup gitu, jadi Pak Su aja yang beli tadi nasi uduk, beli 3 biji dan masih ada di meja villa belum dimakan malahan. Ini Pak Su lagi sibuk nyuapin Mas Akmal ya, dan mohon maaf abaikan muka bantal aku karena memang habis subuh kita pada tidur lagi karena suasananya yang cukup dingin banget di sini. Dan itu Mas Akmal memang bener-bener tahan banget dingin ya, meskipun air kolamnya hangat tapi tetap dia nyemplung aja gitu, gak kerasain dingin setelah udahan dari kolam. Dia gak ada kapok-kapoknya. Pokoknya kalau udah ngeliat kolam air hangat dia bakal betah banget berendam di situ. Dan kita cuman bertiga duduk di saung sambil nungguin Mas Akmal berenang karena Dede Yumna masih selimutan lagi, masih ngantuk katanya, jadi mau bubuk lagi. Nah kalau misalkan mau naik kuda itu juga udah disiapin loh teman-teman, nanti jalan-jalan ke curug gitu. Cuman karena yang suka naik kuda masih tidur, akhirnya kita nggak kemana-mana karena Mas Akmal juga nggak mau. Dia lebih memilih untuk berendam aja teman-teman. Dan itu teman-teman bisa lihat sekitaran kamar kita udah banyak juga penghuninya ya, mungkin malam baru datang mereka. Dan ini udah perjalanan pulang yang aku abadikan juga karena Masya Allah pemandangan sekitarnya tuh keren banget. Ini masih pada ngantuk, Dedek Yumna kita angkat karena nggak mau bangun, jadinya kita angkat aja lah biar tidur di dalam mobil. Akhirnya dia di dalam mobil tuh nggak ada suaranya karena masih ngantuk. Kalau misalkan Mas Akmal udah start tidur di bangku belakang karena di mobil kita juga dipasangin kasur nih teman-teman, jadi ada guling, ada bantal biar kalau bepergian kemana-mana anak-anak tuh nyaman, bisa tidur dan gak rewel.
Nah, itu tadi ya teman-teman video aku sejenak melepas penat dari kegiatan hari-hari sebagai ibu rumah tangga. Semoga sedikit menghibur teman-teman yang udah nonton. Terima kasih aku ucapin. Sampai ketemu lagi ya di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.